Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diana Dwi Apriliana, guru dari SDN 3 Beleke CGP Angkatan ke-8 dari Kabupaten Lombok Barat. Kali ini saya akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 yaitu mengenai praktik coaching. Adapun tujuan kegiatannya, yang pertama adalah CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang dilakukan oleh sesama rekan CGP. Adapun praktik coaching ini diperankan oleh Bapak Fajri Sarip yang berperan sebagai coach dan Ibu Arum Widianinggar sebagai coachee. Assalamualaikum Bu Arum, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, baik. Gitu deh. Gak lama nih kita nggak ketemu ya. Tahu-tahu ada janjian kita di chat untuk melakukan coaching hari ini. Kira-kira apa sih Ya, yang dibahas untuk coaching kita hari ini nih Bu Arum kok? Tumben-tumbenan nih. eh, ada sih sebenarnya satu masalah yang sedikit terbebani dari kemarin. Masalah keterkaitan kesediaan orang tua untuk ikut serta dalam pengawasan pendidikan anaknya, perkembangan anaknya gitu di sekolah. Jadi ketersediaan orang tua untuk mengawasi masalah pendidikan anaknya Bu Arum ya. Nah, Ya, kira-kira nih apa yang yang akan didapat dari percakapan ini Bu Arum? saya berharap nanti akan ada orang tua bersedia untuk mengikuti perkembangan anaknya masing-masing di rumah, baik di sekolah maupun di rumah. Kan pendidikan itu nggak hanya di sekolah aja gitu, jangan lepas tangan aja. Iya Bu Arum ya. Iya, jangan tegang Bu Arum nih. Kayaknya kita perlu ada mindfulness nih hari ini. Ya, dulu Nggak tegang, enak ceritanya nih. Nggak tegang sekali nggak kelihatan. tegang. Nah, kita Bu Arum ikutin saya ya sama-sama untuk teknik stop. Oke? Oke. Fokus kita hari ini. Oke Bu Arum, kita pejamkan mata sama-sama. Kita mulai hitungan 1, 2, 3. Kita pejamkan mata ya. 1, 2, 3. Bu Arum tarik napasnya dalam-dalam sekali. Buang dari mulut. Lakukan sekali lagi Bu Arum biar rileks kita percakapan kita pada hari ini. Bayangkan siswa-siswi yang ada di sekolah yang merupakan tanggung jawab kita Bu Arum yang ada di sekolah kita sambil beristighfar. Lepaskan beban sejenak. Ya. Sudah Bu Arum, kita lepas beban kita untuk melakukan coaching pada hari ini. Oke. Oke, gimana rasanya Bu Arum? Ya, jaringan. Bisa fokus sedikit. Rileks ya? Ya, Ya, relax. iya. Oke. Tadi sampai di mana saya bertanya nih? Apa yang akan didapat atau diharapkan dengan coaching kita pada hari ini, Bu Arum? Saya berharap beberapa orang tua murid yang susah untuk diminta sediaannya ikut andil dalam perkembangan anaknya, bisa ikut andil dalam memantau perkembangan anaknya, nggak di sekolah maupun di rumah. Gitu. Oh iya ya. Jadi harapan Ibu kepingin ada orang tua atau orang tua yang ikut serta dalam mendidik anak-anaknya sekalipun berada di rumah gitu, Bu ya. Ya, ada beberapa kan di sekolah saya itu kemarin ada program untuk eh, penulisan buku buku apa namanya? Buku bimbingan orang tua kayak buku penghubung gitu loh, Pak. Nah, ada beberapa Oke. siswa saya yang orang tuanya tidak mau tahu. Itu yang saya ingin bagaimana caranya Prinsip ya. agar orang tua Eh, tersebut. ya.
seperti buku penghubung gitu Bu ya? Ya, jadi buku Ya, penghubung ya. di sekolah itu diadakan seperti itu, tapi Hmm. masalahnya di kelas saya baru 25% yang mengisi, sedangkan yang lainnya belum. Iya, yang santai, sabar Bu Arum. Nah, proses juga kan. Ya. Ya, Lalu kira-kira nih fokusnya di mana nih untuk kita bahas nih? Apakah ketersediaan orang tua untuk yang dari intern dari orang tua atau yang ekstern dari sekolah dulu yang harus kita bahas nih kira-kira? saya fokusnya ke kesediaan orang tua. Kalau ke sekolah kan sudah ada kesamaan konsep gitu. Cuma Ya. yang orang tua ini loh yang merasa mampu kan, latar belakang pendidikan orang tua dari Hmm. murid saya ini beragam, latar belakang kehidupan mereka juga beragam gitu. Itu yang masih mungkin membuat siswa-siswa saya seperti ayam kehilangan induknya. Jadi Iya, iya, iya. apa namanya? em, Apalagi mindset mindset di tempat saya mengajar kebanyakan Aha, orang tua ini anak aha. SMP sudah gajang gitu kan, jadi dilepas Ya, total, nggak dipedulikan, cuma dikasih makan, uang, tempat tidur, selesai. iya, iya. Harapan Ibu untuk orang tua itu seperti apa untuk membimbing anak-anaknya? Harapan saya di akhir coaching ini, saya berharap saya bisa menemukan cara biar orang tua itu mau ikut serta, mau minimal mengisi buku penghubungnya sekali dalam sebulan aja. Butuh butuh pendekatan lagi kayaknya Bu sama orang tua itu, home visit gitu kan. Kemudian call call orang tua gitu setiap hari ketika anaknya bermasalah kayaknya seperti itu ya Bu ya. Ya, itu. Kemudian idealnya orang tua yang kayak apa sih yang menurut Ibu yang bisa dilakukan untuk membimbing anaknya seperti apa aja kira-kira itu? Idealnya kan orang tua itu mengetahui nih perkembangan anaknya, Hmm. baik di sekolah maupun di rumah. Di Hmm. rumah, sampai rumah ditanyakan dulu anak apa yang dilakukan di sekolah, Oh bagaimana iya iya. kegiatannya, bagaimana perasaannya. Di rumah diperhatikan sholatnya, ibadahnya dan sebagainya, Hmm. walaupun sudah bajang gitu kan. Ya ya Jangan ya ya. jangan ditinggal-tinggal, seperti kata anak murid saya, salah satu anak murid saya bilang kayak gini, "Ibu, mama saya nggak peduli sama saya, yang dipedulikan Hah? sepupu saya," gitu kan. Nah, itu yang Oh saya, iya iya. eee, Iya iya. indikatornya ya seperti itulah paling. Eh, Kira-kira nih Bu, apa yang sudah Ibu lakukan terkait ini anak-anak kita yang orang tuanya tidak peduli nih? Apakah Ibu pernah melakukan kunjungan rumah atau membaca profil siswa kita beserta orang tuanya ini? Pernah nggak? Eee, Hal yang pertama saya lakukan sebenarnya beberapa hal yang saya lakukan untuk melakukan pendekatan Hmm. di awal-awal ini adalah saya Hmm. mencoba menghubungi secara via telepon dulu. Ya. Bagaimana eh, tentang buku penghubung, menanyakan pengisian buku penghubung, apakah ada kesulitan atau tidak, seperti itu. Ah, iya 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 Tapi iya. kalau untuk pendekatan secara personal masih belum juga, karena ya ini juga iya ya. Saya belum melakukan Penting pendekatan loh itu Ibu. pendekatan secara Ya intern penting class. sekali loh mengetahui. Penting Ibu ya pendekatan secara personal itu terkait masalah profil belajar anak kita yang ada di sana biar lebih mendalam memahami karakter-karakter dan gaya belajar mereka mungkin Bu ya dengan asesmen dan segala macam. Ibu lakukan asesmen juga kan? Ya, saya sudah melakukan asesmen, mengenali sih beberapa. Oh, ada yang tinggal sama papunya, ada yang tinggal sama kakaknya dan Nah, sebagainya. Nah, kalau yang nah lanjut ke itu tadi nih masalah pendekatan yang Ibu belum melaksanakan sepenuhnya kan?
Nah, lalu rencananya apa nih kira-kira? Rencana aksinya kapan ini yang harus akan dilaksanakan biar terentaskan masalah-masalah tersebut? Rencananya kalau melihat situasinya karena pendekatan saya secara personal lewat telepon diabaikan, jadi mungkin Hmm, saya akan datang datang satu satu ke rumah mereka masing-masing, mau yeah. mengenali lagi lebih dekat, mencoba pendekatan secara personal, secara langsung ke rumah mereka, mengenal latar belakangnya lebih dalam lagi. Bagaimana? Ada cara lain nggak selain daripada home visit ini kan butuh waktu lama nih. Jumlah siswa ibu kan banyak. Kira-kira ada rencana lain nggak selain daripada kunjungan rumah itu? Eh, saya coba pemanggilan orang tua mungkin paling Pak. Itu maksud ya. Minta surat pemanggilan orang tua, tapi ya saya coba lagi pemanggilan orang tua. Kemarin kan sebenarnya sudah dilakukan pemanggilan orang tua secara umum kelas 7. Tapi yang tidak mengisi ini adalah ya orang tua yang tidak hadir gitu. Mungkin saya akan mencoba lagi dengan pemanggilan orang tua yang lebih sedikit lebih kecil, jadi pendekatannya bisa lebih mungkin. Strict gitu ya, yang lebih ketat lagi ya untuk ini Ya, lebih penekanannya. ketat lagi. Kan kalau Oke, kalau siap, dipanggil siap. orang tua secara keseluruhan, oh anak saya nggak bermasalah. Tapi kalau guru BK-nya yang manggil, kemungkinan besar, anak saya bermasalah nih, gitu kan? Ulah ke Ya, ya, sekolah. ya. Ya, menurut ibu nih idealnya seperti apa nih kira-kira anunya? Ini terkait rencana aksi, kemudian aksi SIDA kan tadi mau visit atau memanggil orang tua nih. Eh, Kapan nih kira-kira akan dilaksanakan nih untuk tanggung jawab SIDA sebagai gurunya? Mungkin Apakah dalam saya waktu dekat ini atau awal bulan September, Agustus September. Karena nah, kalau disesuaikan dengan buku penghubungnya kan per pekan, penulisannya itu per pekan, jadi bisa pekan disesuaikan ya, ya. dengan itu. Mantap itu lebih cepat lebih baik ya. Lebih cepat lebih baik Ya, ya. kan saya Iya. malum lah. Aduh, Iya, jadi perkara masalah anak-anak kita nih banyak sekali problem yang terjadi ya. Jadi perlu iya, kita melakukan pendekatan sepertinya itu. Ya. Jadi ini waktu kita sudah mau berakhir nih ya Bu ya. Kita mungkin akan melakukan coaching lagi di luar dan waktu dan kesempatan hari ini. Mungkin kita bisa janji ada di mana gitu ya. iya, Ya, enak. Dan Kak. saya mau tahu perkembangannya nanti minggu depan ya terkait masalah apa yang akan Ibu lakukan. Nah, kemudian Ya, Pak. kira-kira nih apa yang didapatkan hari ini setelah coaching kita laksanakan? Saya dapatkan beberapa cara untuk melakukan pendekatan, tidak hanya lewat HP, tidak hanya menelpon atau menyapa lewat WA, tapi saya akan coba datangi yang parah-parah, saya akan coba datangi yang setengah Ya. parah, saya coba untuk dipanggil saja Oke. orang tuanya. Untuk menghemat waktu dan biaya juga Bu ya. Iya. Karena kan ngajar juga Pak Nah, 24 nah, jam. action plan-nya sudah Cuma tadi hari dalam Sabtu waktu dekat saja. ini ya. Iya. Ya, Baik, dilakukan Bu insya Arum, Allah awal bulan depan. mungkin kita akhiri ya. Karena kita Oke, udah akan ada janji nanti di minggu ini untuk refleksi apa yang dilakukan sama Bu Arum. Kita lakukan ya, hari ini bisa berlanjut ke minggu depan. Saya mau tahu ya, nih hasilnya seperti apa ini. Ya. ya, boleh Pak, Oke, Bu boleh. Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum Bu Arum. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan terhadap proses coaching yang dilakukan oleh rekan CKP saya, yaitu Bapak Fajri Sarip dan Ibu Arum Widyaninggar. Dari kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Fajri terhadap Ibu Arum, di sini terlihat bahwa Pak Fajri melakukan alur tirta dengan runtun, di mana Pak Fajri melaksanakan semua tahapan dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab dilakukan dengan baik.
Dalam melakukan proses coach, terlihat bahwa Pak Fajri menjalankan tugasnya sebagai pendengar yang aktif dan bebas dari judgement, asumsi, asosiasi, serta dapat menangkap emosi. Koci selalu menyajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari apa yang didengarnya. Dalam melaksanakan kegiatan identifikasi masalah, Pak Fajri juga sudah sangat baik dalam mengajukan beberapa pertanyaan berbobot untuk menstimulus Ibu Arum agar bisa mendeskripsikan apa saja penyebab-penyebab sehingga permasalahan tersebut bisa terjadi. Namun, pada saat proses coaching tersebut juga tampak bahwa Pak Fajri tidak jarang sering memotong pembicaraan ketika Ibu Arum menjelaskan, di mana seharusnya Bapak Fajri bisa memposisikan diri sebagai pendengar yang baik, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Arum dari hati, agar Ibu Arum bisa mengeluarkan isi hatinya sampai lega. Pada saat proses rencana aksi, Pak Fajri sudah bisa membantu Ibu Arum untuk membuat rencana aksi spesifik dan mendorong ide dari Koci untuk menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapinya selama ini. Dan pada tahap tanggung jawab, Pak Fajri juga menanyakan kapan Ibu Arum akan memulai aksi nyata untuk melakukan kunjungan ke rumah-rumah bagi wali murid yang nampak kurang peduli terhadap perkembangan anaknya. Selanjutnya adalah LK refleksi diri tentang latihan coaching oleh saya sendiri, yaitu Dena Dwi Apriliana, CGP Angkatan ke-8 dari Kabupaten Lombok Barat. Pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Coach cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikiran. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong Koci untuk berpikir lebih kritis. Selain itu, saya juga perlu lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari Koci. Apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coachee mencapai tujuan tersebut. Saat melakukan coaching, saya berusaha untuk fokus pada saat ini dan tidak memikirkan hal-hal lain. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coachee. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong Koci untuk berpikir lebih kritis. Saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari Koci dan menggunakannya untuk memperbaiki kinerja. Pertanyaan untuk Koci. Apa yang dirasakan pada saat coaching? Coach sudah bisa melaksanakan coaching dengan alur Tirta, namun dalam pelaksanaannya masih terlalu to the point sehingga kesan santainya kurang dapat terlihat. Sekian paparan saya mengenai modul 2.3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.